Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain at-tahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kepada kesempatan malam hari ini kita selalu dan pastinya diberikan kesehatan ya. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabatku, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, dan semoga insyaallah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, para pecinta pintu-pintu misteri dan pecinta Kusnadi Official dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami berdua pada kesempatan kita yang duduk, yang berdiri pun boleh gitu ya. Hari ini kita akan membahas lagi tentang pesulap merah atau yang disebut wig merah. Banyak mengatakan seperti itu. Seperti Pak Kusnadi, kupluk merah. Ini kupluk merah. Ya, jadi sahabat-sahabat supaya tahu cerita yang terbaru ini, kabar berita yang baru ya, muncul baru kemarin. Saya melihat di tayangan berita terkini berita terkini ya. Kanal YouTube-nya apa? Berita terkini kalau nggak salah. Coba saya lihat dulu ya, supaya tidak salah sahabatku ya. Supaya tidak salah. Nah, itu loh ya. Namanya kabar berita hari ini. Kanal yang YouTube-nya kabar berita hari ini. Jadi saya seperti yang sudah saya ceritakan kemarin malam ya. Saya sama Pak Kusnadi sudah membahas sedikit banyak tentang pesulap merah, yang bagaimana pesulap merah ini ada sedikit kesombongan. Saya rasakan seperti itu ya. Saya katakan seperti itu karena di situ pesulap merah walaupun sudah ada yang melaporkan ya, dari oknum dukun yang mengatakan dirinya ini tidak terima atas postingannya pesulap merah ini di Instagramnya ya. Jadi di situ oknum tersebut merasa mungkin dirinya terusik atau dirinya tidak terima dengan postingan itu, akhirnya si pesulap merah ini dilaporkan oleh oknum tersebut Pak Kusnadi ya. Tapi ini tantangan balik buat si oknum dukun tersebut. Bahkan pesulap merah mengatakan bahwa dirinya ini ya silakan kalau mampu menyantet, silakan, bahkan akan diberikan sesuatu hadiah. Minta apapun akan dikasih sahabatnya. Minta mobil dikasih umpamanya ya, tapi ya nggak tahu ya apakah ini cuma sekedar omongan, omong kosong ya, nol besar, bukan nol kecil, nol itu cukup tangan, nol besar, ya kita tidak tahu. Yang jelas di sini pesulap merah ini sudah mengatakan seperti itu. Bagi siapa saja katanya yang mampu bisa menyantet dia, menyantet dia akan diberikan hadiah. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat semua jangan sampai terpancing dengan kata-kata pesulap merah. Menurut saya seperti itu Pak Kusnadi. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu adalah bisa jadi suatu jebakan. Jebakan Batman. Wah, bahasa kerennya seperti itu. Karena walaupun dia mengatakan siapa aja oknum dukun yang mampu menembus ataupun menyantet dia, ya nantinya juga kalau dia mengakui saya nyantet umpamanya ya, saya yang bisa nyantet ataupun saya itu yang membuat sakit, otomatis dia akan ketangkap juga. Ya, betul enggak? Betul. Ketangkap juga, karena Indonesia ini hukum atau undang-undang santet ini sepertinya sudah ada. Nah, bagi yang orang mempunyai santet dan jelas-jelas menyantet, itu akan kena pasal. Nah, jadi jebakan Batman ini akan dijaring nantinya, akan terjaring sendiri oleh kata-katanya santet tersebut. Itu bahaya juga. Ini dalam hal politik cerdik juga si pesulap merah. Ya. Sebenarnya mau menjebak si oknum. Si oknum ini melaporkan itu ya. Yang melaporkan. Kalau toh emang dia mampu menyantet, pastinya akan ketangkap juga. Ya. Seperti itu. Ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya Pak Kus. Jadi tidak salah kalau dia itu
dikatakan orang cerdas cerdik. Ya, pesulap merah ini cerdas dan cerdik. Licik lagi ya. Nah, licik. Ya. Nggak tahu. Ini liciknya di gimana ini kita tidak tahu juga. Nah, cerdas cerdik ya. Nah, mudah-mudahan tidak licik lah. Ya. Mudah-mudahan tidak licik. Yang jelas di situ liciknya untuk kebaikan lah. Liciknya dalam hal untuk hal positif. Tidak jadi masalah sahabat. Jadi sesuatu yang sifatnya licik kalau untuk hal kebaikan tidak jadi masalah. Iya. Gitu ya. Jadi begini Pak Kus, menurut sampean bagaimana ini ya? Tentang pesulap merah yang dilaporkan oleh oknum dukun yang merasa dirinya ini terusik ataupun tidak terima dengan postingan tersebut, itu apa menurut sampean ini pesulap merah ini akan bisa masuk dalam undang-undangnya, artinya bisa dijerat oleh hukumnya, itu apa enggak menurut sampean kira-kira? Ya mungkin ini yang berhak, ini yang berwajib lah. Mungkin yang pihak berwajib akan meneliti dulu laporan yang bagaimana nih pesulap merah dilaporkan oleh oknum dukun ya. Padahal kan tempo bulan yang lalu ya, artinya berapa bulan yang lalu ya, mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu konfliknya sama pesulap merah ini terhadap si siapa Gus Samsudin sebenarnya sudah dibahas itu. Waktu itu sudah dibahas, sudah bahkan sudah apa ya, kisruh lah kata-kata itu. Kok kenapa ini ada oknum dukun yang baru muncul? Apakah emang selama ini tidak melihat tayangan-tayangannya gitu? Bisa jadi. Ya. Mungkin dia nggak punya, baru punya HP bisa jadi. Nah, apakah dia baru punya HP dan nonton? Ya, ataukah emang selip di video itu tidak pernah lihat? Iya. Bisa jadi seperti itu. Ini ada dua kemungkinan yang saya ini bisa dikatakan ada keraguan. Keraguannya di sini sahabat ya. Satu, apakah yang mengupload video tersebut ya baru dengar ya berita tersebut, ataukah dukun atau oknum dukun ini yang baru dengar kabar? Yang dengar kabar ya. Ini. Kalau yang mempunyai channel berita berita apa tadi itu? Ya, coba sebentar. Yang mempunyai kabar berita terkini, kabar berita terkini, apakah emang baru tahu dengan kabar-kabar yang sudah beredar lama, ataukah oknum dukun yang baru tahu tentang pesulap merah mengatakan seperti itu? Padahal itu sudah berapa bulan yang lalu, pesulap merah sudah pernah sayembara katakanlah seperti itu. Siapa saja yang bisa mensantet, bisa melakukan hal itu akan dikasih upah. Ya. Ini kok baru dibahas lagi? Saya ini aneh mendengarnya. Ya mungkin benar yang dibilang Mbak tadi. Ini mungkin dia bisa baru punya HP, atau mungkin dia selip nonton di channel-channel sahabat-sahabat yang sudah dulu yang sudah beredar. Iya, sudah beredar. Nah, seperti di konflik sama Gus Samsudin Gandap ya, itu kan sudah sangat ramai dibicarakan. Nah, tapi gini Pak Kusnadi, biar sahabat-sahabat kita itu tidak salah paham seperti apa cerita yang kita ceritakan ini, lebih baik dan lebih jelasnya kita akan menyimak reaction video berikut ini aja ya. Kita reaction aja sahabat ya, reaction video ini. Coba saya cari dulu. Nah, jadi sampean saudara-saudara bisa menyimak video reaction. Marcel Radival merasa terusik atas laporan terhadapnya di Polres Metro Jakarta Selatan soal dugaan ujaran kebencian. Masalah ini bermula karena dia memberi pendapat soal istilah dukun di akun Instagramnya. Sangat mengganggu sih, menjengkelkan juga sih, dan merugikan juga, sebenarnya rugi besar ya, dari waktu, dari banyak yang harus di cancel, terus juga banyak brand-brand yang membuat saya tuh kayak dianggapnya kontroversi, padahal edukasi kan. Gitu. Sangat mengganggu, menjengkelkan juga, merugikan dari waktu, banyak yang harus di cancel, terus juga banyak brand-brand yang membuat saya itu dianggap kontroversi. Nah, seperti itu sahabat ya. Jadi saya sama Pak Kusnadi ini membahas tentang cerita yang beredar baru 1 hari. Nah, itu bukan saya mengada-ngada. Intinya cerita yang saya sampaikan kepada sahabat semua ini adalah cerita fakta yang beredar di channelnya YouTube tersebut. Ya. Jadi tidak saya mengada-ngada. Ya. Di kabar berita terkini. Ya.
Jadi sahabat bisa menilai tentang apa yang disampaikan oleh pesulap merah dan kata-kata yang diucapkan dalam channel tersebut. Ya, seperti itu. Apakah ini real video lama baru dibahas ataukah ini yang baru-baru ini yang baru muncul? Kalau baru-baru ini kenapa kok tidak banyak yang mengupload? Iya. Menyebarluaskan dengan berita-berita yang lain, artinya channel-channel yang lain. Kok baru ini kita lihat yang membahas ya. Itu ya sahabat ya. Jadi sahabat-sahabat supaya tidak salah paham ya seperti tadi ya, sudah kita bahas kemarin dan sekarang kita pembahasan emang ada reaction video tersebut. Nah, kita akan melihat lagi reaction video berikut ini bagaimana terakhir kali pesulap merah mengatakan dirinya bahwa siapa saja yang mampu atau bisa memberikan santetnya akan dikasih upah atau imbalan ya Pak Kusnya. Jadi kita lihat aja reaction video berikut ini ya. Kita lihat dulu. Pesulap merah mengungkapkan persoalan dengan kepolisian ini adalah yang kedua kalinya. Sebelumnya, kata dia, masalahnya adalah dugaan pencemaran nama baik. Setelah diperiksa kurang lebih 4 jam, Marcel justru kembali menantang kepada para orang yang mengaku dukun untuk membuktikan keampuhan ilmunya. Dia berjanji akan membelikan apapun sesuai permintaan dukun yang berhasil menyantetnya. Nah, kalau tumbang karena santet, saya beliin apapun yang dukun itu mau. Kalau tumbang karena santet, saya beliin apapun yang dukun itu mau, ujarnya. Pesulap merah ini dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2, Undang-Undang ITE Junto pasal 45 ayat 2. Ancaman maksimal jeratan ini hukuman di atas 4 tahun penjara. Nah, seperti itu sahabat ya. Jadi tidak salah. Nah, menurut sampai ini adalah suatu kesombongan ataukah ini suatu keberanian? Menurut Pak Kusnadi juga bagaimana nih? Ya. Hujahnya jelas sahabat ya. Hujahnya jelas. Jadi seperti tadi itu yang sudah kita saksikan barusan mengenai pesulap merah yang mengatakan katanya seperti itu menurut sahabat-sahabat ya, bagaimana pendapatnya sampai apakah itu kesombongan, apakah itu keberanian? Nah, dan menurut Pak Kusnadi sendiri bagaimana? Ya. Apakah itu kesombongan ataukah itu keberanian menurut sampean tentang video barusan? Kalau menurut saya pribadi mengenai omongan si Wik Mirah ya, itu yang pertama keberanian. Dia termasuk berani dan sombong ya. Sombongnya ada. Sombongnya ada. Karena apa? Dia tidak menyatakan barang siapa yang bisa menyantet saya. Saya tumbang katanya si Wik Mirah, dia akan dikasih suatu hadiah atau imbalan. Itu kan sudah dia merasa benar-benar ini sudah merasa hebat kan? Merasa hebat, betul. Itu loh. Tapi 50-50 Pak Kusnadi. Artinya kalau seandainya emang ada tukang santet yang mampu menyantet dia, pasti kena tangkap juga. Iya gitu. Ya. Itu mungkin sahabat-sahabat perlu perlu diwaspadai juga jebakan Batman lah itu tadi ya. Nah, baik sahabat-sahabatku, kita mungkin tidak panjang kali lebar, cuma menjelaskan tentang itu dan bukti ada video yang saya ceritakan. Jadi saya sama Pak Kusnadi ini supaya tidak ada kesalahpahaman untuk sahabat-sahabat semua ya, menjelaskan tentang itu. Kita tutup aja Pak Kus ya, karena hujan deras sekali sahabat. Mungkin sahabat-sahabat dengar ya. Oke, baik sahabat, kita tutup aja sampai di sini dulu dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, damai selalu.